Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat konten edukasi kali ini, saya akan membacakan syarat-syarat untuk klaim jaminan kematian peserta BPJS Ketenagakerjaan atau peserta jam sostek ya. Kalau dulu namanya jam sostek, kalau sekarang BPJS Ketenagakerjaan. Baik, teman-teman sekalian, para pemirsa di seluruh Indonesia, pertama, untuk teman-teman yang ingin mengajukan klaim, jika ada saudara, orang tua, atau kerabatnya meninggal, maka yang pertama teman-teman harus mengisi formulir ini ya. Formulir ini bisa didapatkan di kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat, atau bisa juga teman-teman download ya dari aplikasi dan websitenya BPJS Ketenagakerjaan. Intinya di formulir ini adalah data dari yang meninggal dan data yang akan menjadi ahli waris begitu. Dan tidak lupa juga di bagian bawah sini ada kolom tentang nomor rekening bank. Jadi BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan santunan, membayarkan santunan tidak ada lagi bentuknya uang cash ke kantor. Jadi dibayarnya lewat transfer. Jadi yang pertama, untuk mengajukan klaim, teman-teman harus mengisi itu. Mengisi formulir permohonan klaim ya, permohonan klaim. Di sini selanjutnya adalah kartu peserta. Teman-teman mungkin udah tahu ya kartu pesertanya seperti ini kalau sekarang BPJS Ketenagakerjaan. Kurang lebih seperti inilah kartunya ya. Terus selanjutnya adalah KTP tenaga kerja. Artinya KTP yang meninggal, yang namanya harus sama dengan nama yang ada di kartu ini. Kalau namanya nggak sama, itu akan menjadi masalah dan nanti bisa ditolak klaimnya. Solusinya adalah memperbaiki nama yang ada di KTP, harus sama dengan ini. Selanjutnya adalah surat keterangan kematian. Surat keterangan kematian ini, teman-teman sekalian, yang paling bagus adalah akte kematian. Sudah. Kalau mau pakai surat keterangan kematian dari rumah sakit, dari kelurahan, tetap ujung-ujungnya nanti diminta surat keterangan akte kematian dari Dukcapil setempat. Selanjutnya adalah surat keterangan kerja. Itu biasanya dari perusahaan tempat dia bekerja. Tapi kalau untuk yang mandiri, maka itu bisa dari RT RW. Misalkan dia didaftarkan sebagai pedagang, maka nanti dimintakan surat keterangan bahwa dia sebagai pedagang. Bisa juga diganti dengan SKU, bisa juga diganti dengan NIB ya, bahwa menyatakan bahwa dia itu sebagai pedagang, misalkan begitu. Selanjutnya adalah surat keterangan ahli waris. Nah, surat keterangan ahli waris ini biasanya dibuat oleh kelurahan. Jadi di kelurahan itu sudah ada formatnya gitu, yang saya biasa urus ya. Di kelurahan sudah ada formatnya. Nanti tinggal data-data ahli waris dan data yang meninggal dimasukkan ke situ. Nanti si surat yang dari kelurahan ini harus ditandatangani oleh RT, RW, dan kecamatan. Setelah ditandatangani oleh RT, RW, dan kecamatan, selain dari kelurahan tadi, baru bawa lagi untuk legalisir ya. Jadi difotokopi kemudian dilegalisir. Jadi nanti yang diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan itu yang diambil adalah yang fotokopiannya. Kalau yang aslinya kita pegang. Selanjutnya adalah buku nikah. Buku nikah ini bagi yang pasangan yang sudah menikah. Ya. Kalau yang belum menikah tidak perlu buku nikah. Selanjutnya adalah kartu keluarga. Kartu keluarga ini kartu keluarga yang meninggal dan kartu keluarga yang ahli waris. Kalau misalkan suami istri berarti nggak perlu, kartu keluarganya satu aja. Karena kan pasti suami istri satu kartu keluarga ya.
Kecuali misalkan anaknya yang jadi ahli waris, sedangkan anaknya ini sudah eh, berpisah kakaknya dengan orang tuanya. Nah, ini harus ada 2 kartu keluarga yang disertakan, yaitu kartu keluarga yang dari yang meninggal dan kartu keluarga yang mengajukan sebagai ahli waris. Selanjutnya ada KTP ahli waris asli dan fotokopi. Jadi pada saat nanti menyerahkan berkas ke kantor BPJS Ketenagakerjaan, itu wajib membawa aslinya dan fotokopinya. Jadi nanti yang diambil fotokopinya, tapi harus memperlihatkan yang aslinya gitu kepada petugas. Selanjutnya buku tabungan ahli waris. Buku tabungan di sini maksudnya bukan bukunya yang dikasihkan, tapi buku tabungan halaman depan difotokopi, karena di situ kan ada nama orang dan nama rekening. Nah, itu maksudnya. Kenapa harus ada buku tabungan? Karena dikhawatirkan kalau tidak pakai buku tabungan nanti salah nomor. Karena kalau misalkan hanya ditulis tangan aja, kadang-kadang orang kan beda-beda cara nulis. Jadi nanti dikhawatirkan nomornya salah. Jadi harus ada buku tabungan, fotokopi buku tabungan halaman depan yang ada nama dan nomor rekening. Selanjutnya ini NPWP untuk pencairan yang di atas 50 juta. Kalau misalkan hanya di bawah 50 juta, itu hanya cukup yang tadi saya sebutkan, tidak perlu pakai NPWP. Nah, demikian teman-teman pemirsa di seluruh Indonesia, video edukasi kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Untuk teman-teman yang mengalami hambatan atau perlu pendampingan